Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke Mamen, sikari lagi Mamen. Jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas sebuah produk terbaru dari Sikari lagi Mamen. Kalau kemarin kita udah sempat membahas Sikari Enigmon ya, yang memiliki desain glamor menurut saya. Dan hari ini kita akan membahas Sikari Lunatic, di mana untuk Sikari Lunatic ini membawa konsep compact. Jadi dia compact banget untuk reelnya Mamen. Oke. Jadi di sini sudah ada dua buah reel Sikari Lunatic Mamen. Lunatic ya, bukan Luna Maya. Dan sebelum kita mulai untuk unboxing reel Sikari Lunatic ini, ada baiknya kita ngopi dulu Mamen. Mantap bro. Oke. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan unboxing dulu. Dan juga kita akan lihat-lihat spek on the box dari reel Sikari Lunatic ini Mamen. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan cek spek dan juga fitur dari Sikari Lunatic ini Mamen. Nah, di sini untuk speknya, untuk ball bearingnya ada 6+1, kemudian untuk gear ratio di power gear 5.1/1, kemudian untuk max dragnya ada di 7 kg. Kemudian untuk yang ukuran 2000, untuk ball bearing 6+1, gear ratio di HG. HG-nya ini harusnya di 6.2/1 Mamen. Ini ada kesalahan cetak. Kemudian untuk max drag-nya ada di 9 kg. Kemudian untuk fitur-fiturnya di sini ada 6+1 shield ball bearing, SW, 9 kg test, max drag, aluminium body, nanographic rotor, advanced new clicker system, carbon drag system, CNC anodized aluminium spool, CNC aluminium one piece in handle, thick bell arm system, komputer balance rotor, dan juga ada free dip spool. Jadi spoolnya ini dapat dua Mamen, ada dua. Dan di sini untuk fitur-fiturnya ya kurang lebih sama seperti yang sebelahnya Mamen. Dan kemudian saatnya kita unboxing untuk si Sikari Lunatic ini. Nah, di sini ada, ini ada untuk handle-nya Mamen. Kemudian di sini ada free spoolnya. Nah, ini untuk free spoolnya ini. Tuh. Kemudian kita bongkar lagi. Nah, kemudian di sini ada reelnya Mamen, dan di dalamnya ini udah nggak ada apa-apa lagi Mamen. Dan untuk ukuran 1000-nya ini saya udah confirm sih, untuk spoolnya ini ada salah pengisian Mamen. Ini harusnya dapat free yang reguler, tetapi di sini kita dapat dua-duanya yang shallow. Ya nggak apa-apa lah Mamen ya. Jadi terpaksa untuk tesnya nanti cuman ada di shallow spool aja Mamen. Dan dalam pembeliannya kita hanya ditawarkan dengan dua ukuran size aja, di ukuran 1000 dan 2000 Mamen, dan dua-duanya ini udah ada di tempat saya Mamen. Dan sekarang kita akan mulai untuk cek fisik dari reel Sikari Lunatic ini. Pertama-tama pada bagian bodi, untuk reel Sikari Lunatic ini menggunakan bahan karbon grafit Mamen. Di sini udah ada ini untuk serat-serat karbonnya udah kelihatan di sini. Dan kemudian untuk paintingnya ini Mamen, dia ini agak nge-matte ini. Dia glossy, nggak glossy, tapi dia matte juga nggak matte Mamen. Jadi ini terlihat kayak gimana ya? Mengkilat, tapi dia nggak bener-bener mengkilat gitulah Mamen, kurang lebih ya. Dan kemudian untuk tipe reel armnya di sini dia menggunakan reel arm dengan tipe solid Mamen, tapi di bagian bawah sini ini ada lubangnya nih tuh untuk reel armnya. Untuk tingkat kekakuannya yang ukuran 2000 ini pada saat dipasang ke joran dan kita tekan-tekan ini udah kaku banget Mamen. Ini udah maksimal banget untuk tingkat kekakuannya, dan kita akan cek yang ukuran 1000 juga. Nah, di sini untuk ukuran 1000-nya juga sama Mamen. Ini udah kaku banget untuk sebuah bahan non metal, ini udah top banget, udah maksimal banget untuk kakunya Mamen. Nah, kemudian di bagian rotor juga dia menggunakan bahan karbon grafit, dan untuk tingkat kekakuan rotornya ini udah kaku Mamen, udah termasuk kaku ini Mamen. Dan untuk yang ukuran 2000 juga, nah ini juga udah kaku Mamen. Dan kemudian di sini untuk jeda rotor, gapnya sini saya cek dulu di semua udah non jeda sih, udah nol jedanya, bener-bener nggak berjeda ini Mamen. Membuktikan bahwa untuk sistem one way pada reel ini udah bekerja dengan baik sekali. Dan di sini dia masih menggunakan tipe switch untuk one way-nya, di bagian lower body-nya masih ada switch. Dan untuk gapnya ini tentunya ini merupakan salah satu kelebihan dari reel yang menggunakan ada switch one way-nya ini Mamen. Jadi pada bagian one way-nya itu nanti dia akan ditekan pakai pair. Jadi otomatis dia akan selalu neken di bagian sisi penguncinya. Makanya dia nggak ada gap.
Nah, jadi kalau yang pakai switch kayak gini, rata-rata sih umumnya udah nggak ada gap lagi, men. Udah bagus sekali untuk sistem one way-nya. Kemudian di bagian handle untuk rail ini dia menggunakan bahan metal dengan tipe one piece di sini, dan untuk knobnya dia menggunakan knob metal juga, men. Dan di sini untuk knobnya ini keren, menggunakan model silinder, dan ini terlihat keren sih ini, men, untuk knobnya ini, men. Dan akan saya cek juga untuk knobnya ini. Cuman saya mesti hati-hati, men, karena kemarin saya sempat buka si Egimon itu. Waktu saya buka, dia bagian belakangnya nggak bisa dibuka, nggak bisa diputar lagi, men. Yap. Nah, di sini untuk knobnya dia menggunakan sistem klem, men. Jadi dia nggak bisa dibongkar pasang. Ini udah manteng, mati aja kayak gini, men. Kemudian untuk sistem pemasangan handle dia menggunakan sistem screw in handle, dan untuk tipe pengunciannya dia menggunakan tipe quick lock. Nah, jadi pada saat dia udah mantap, tak, mentok, udah dia tinggal kita tekan aja, dia udah mantap ini, men, nggak bisa diputar-putar lagi. Nah, kemudian untuk tingkat kepresisiannya di sini, ini jedanya tipis banget, men. Ini udah presisi banget. Kemudian untuk oblak, saya cek dulu. Ini ada sedikit pergerakan, men. Nah, kalau saya nggak pegang rotornya, tuh. Untuk gap rotornya bagus, nggak ada gap. Cuman di sini ada agak sedikit pergerakan, sedikit aja, tipis. Untuk ukuran 1000-nya, saya cek dulu. Ukuran 1000, nah ukuran 1000-nya ini lebih presisi ini. Tuh, dia nggak ada pergerakan, men, untuk ukuran 1000-nya ini. Kemudian, nah di sini juga dia nggak ada pergerakan, mantap. Rotornya. Nah, rotornya juga bagus, men. Oke. Kemudian untuk handle-nya ini tentunya dia udah interchangeable juga, men. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, men. Untuk spool di sini menggunakan bahan metal, pasti bahan metal, men. Spoolnya dia menggunakan tipe shallow. Dalam pembelian rail ini ada 2 spool yang kita dapatkan, ada satu shallow dan ada satu reguler. Sangat lengkap banget, men. Kemudian kita lanjut ke bagian drag system untuk rail ini. Jadi untuk drag systemnya di sini dia menggunakan ada 3 buah, 1 buah key washer ini, men, dan ada 2 buah dishwasher. Cuman untuk dishwashernya ini satunya ini berfungsi sebagai housing clicker untuk tutup spoolnya. Nah, sama Shikari rata-rata menggunakan sistemnya kayak gini pada bagian tutup spoolnya, men. Kemudian untuk bagian ini, nah ini udah menggunakan bahan stainless steel, men, untuk key washer dan dishwashernya ini. Kemudian di bagian drag washernya ini cuma 2 ya, sebentar, iya cuma 2, men. Nah, ada 2 untuk drag washernya, dan kemudian untuk drag washernya ini sendiri dia menggunakan drag washer standar, men. Nah, ini drag washer yang belum premium, masih standar aja. Cuman wajar aja karena rail ini memang harganya itu cuman di 300-an ribu, dan ketimbang memakai bahan felt, ya mending pakai bahan kanvas kayak gini, men. Lebih oke, lebih mantap. Dan untuk max drag pada Shikari Lunatic ini di ukuran 1000 itu dia max dragnya kurang lebih ada di 7 kilo, dan untuk ukuran 2000-nya itu max dragnya itu kurang lebih ada di sekitar 9 kilo, men. Nah, kemudian untuk max dragnya ini pada yang ukuran 2000 dia menggunakan key washer sama, key washer dishwasher ada 3, men, di sini. Tuh, ada 3. Cuman untuk drag washernya dia ada 3 juga, men. Nah, kalau 1000 ini 2 ya untuk drag washernya. Beda 1 untuk drag washernya, dan sama-sama menggunakan full drag carbon sih. Kemudian di bagian bell wire untuk Shikari Lunatic ini dia menggunakan bell wire berbahan metal, men. Nah, dan untuk bell wire-nya ini terkesan cukup besar untuk sebuah rail ukuran 1000, dan yang keren adalah untuk Shikari ini rata-rata bell wire-nya dia udah menggunakan bell wire dengan tipe one piece. Nah, jadi dengan tipe one piece ini untuk bell wire-nya ini pasti akan lebih kuat, men. Kemudian untuk bell wire-nya ini untuk bell arm pada saat kita buka, nah ini kita buka bell arm-nya, untuk sudut bukaan bell wire-nya kurang lebih segini, men. Nah, sekarang kita mulai akan melakukan beberapa tes sederhana aja terhadap mekanisme dasar dari rail Shikari Lunatic ini. Di bagian rasio untuk Shikari Galantic ini menggunakan rasio berskala 5.1/1, men. Akan langsung kita tes. Kita mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di sekitar 5.1/1.
Kemudian untuk yang ukuran 2000 ini menggunakan rasio di 6 Hg mamen, 6.2 atau 6.0 berbanding 1 harusnya mamen. Ini mungkin kesalahan cetak ya. Jadi akan kita mulai dari sudut sini, akan kita hitung juga mamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan benar 6.2 berbanding 1 mamen. Dan kemudian di sini untuk putaran kosong mamen. Untuk ukuran 2000 ini saya nggak tahu kenapa, tapi di sini berasa banget untuk feel guard-nya mamen, dan juga agak ada suara berisik. Akan saya kasih dengar ke kalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk feel guard-nya ini emang agak berasa sih, dan agak sedikit berasa berisik untuk retrieval-nya ini mamen. Kemudian untuk putarannya ini untuk rasio 6 agak sedikit ringan mamen, sedikit ringan, enggak seberat rasio 6 biasanya, agak sedikit ringan. Mungkin ini karena dibantu dengan tuas handle-nya ini yang memiliki diameter lebar mamen nantinya pada saat dia memutar. Nah, jadi itu sangat membantu sekali. Dan kemudian untuk putaran kosong di sini terasa udah cukup balance mamen untuk perputaran rotornya pada saat berputar kosong. Oke, udah cukup balance. Nah, kemudian untuk yang ukuran 1000, nah di size 1000-nya ini untuk putarannya itu jauh berasa lebih smooth mamen, dan lebih enak. Putarannya pun jauh terasa lebih ringan. Dan kemudian untuk perputaran kosongnya di sini ini untuk balance-nya udah oke banget untuk ukuran 1000-nya ini mamen. Nah, jadi di sini kalian bandingkan nih. Ini untuk ukuran 2000 saya akan retrieve bersama ukuran 1000. Dengerin suaranya ya. Tuh, jauh sekali untuk perbandingan suara di ukuran 1000 dan juga ukuran 2000-nya ini mamen. Kemudian di bagian spring guide untuk kedua reel ini menggunakan bahan metal mamen. Nah, tuh udah ada bahan metalnya. Kemudian untuk spring guide-nya ini, nah tuh kelihatan dua-duanya 1000 dan 2000 menggunakan bahan metal. Dan untuk kinerja bel otomatiknya di sini terasa standar sih mamen. Untuk kerjanya itu nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Untuk blowbacknya juga standar aja. Dan untuk yang ukuran 1000 di sini juga akan saya cek. Untuk ukuran 1000 ini terasa standar juga sih. Nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga mamen. Standar juga. Kemudian di bagian spool capacity di sini akan saya bacain. Untuk size 1000 di sini jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,20 mm masuk 220 meter, 0,24 mm masuk 150 meter, dan 0,26 mm masuk 130 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di 80 meter PE berukuran 0,14 mm atau setara dengan PE 0,6 mamen ke Shikari Lunatic berukuran 1000 ini dengan tipe shallow spool. Dan di sini untuk hasil spoolingnya agak menumpuk di bawah mamen. Jadi ini kita perlu untuk mengurangi ketebalan pada bagian washer di atas clickernya mamen. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline terlihat rapi mamen. Di size 2000 jika kita menggunakan mainline berukuran 0,24 mm masuk 210 meter, 0,26 mm masuk 180 meter, dan 0,29 mm itu masuk 150 meter. Dan di sini tidak ada keterangan untuk shallow ataupun regular spoolnya. Jadi mari kita cari tahu secara manual mamen. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 170 meter PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam spool reel Lunatic berukuran 2000 dengan tipe regular spool. Di sini untuk hasil lilitan spoolingnya di sini terlihat agak sedikit menumpuk di bawah mamen. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat rapi mamen. Dan untuk tipe regular spoolnya di sini saya berhasil masukkan 80 meter aja PE berukuran 0,20 atau sekitar PE 1,5 ke dalam spool Shikari Lunatic berukuran 2000 ini mamen. Dan di sini untuk hasil spoolingnya setelah saya rubah settingan washer ini udah rata mamen, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi mamen. Di bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau advanced drag clicker, dan untuk clicker wire-nya di sini dia menggunakan model yang pipih mamen. Dan untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya nih. Kemudian di bagian clickernya ini kalau saya putar dengan tension drag kosong mamen, di sini terasa cukup kuat untuk tendangan clicker wire-nya pada bagian housingnya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua jangan terlalu sering main
clickernya ini kayak gini mamen, karena takutnya nanti untuk clicker wire-nya itu bisa aus juga sih, karena ini termasuk kuat juga. Tetapi efek samping yang dihadirkan oleh reel Shikari Lunatek ini untuk suara clicker drag-nya itu sangat melengking banget, nyaring banget. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai ke 10, saya bisa kasih nilai 8 mamen. Kita dengar dulu untuk sound drag clicker yang dihasilkan oleh reel Shikari Lunatek ini. Kemudian di bagian line roller di sini dia menggunakan bahan, sebentar saya cek dulu. Ini stainless steel mamen. Nah, ini stainless steel, berat dia. Dan kemudian untuk line rollernya ini juga udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Ini menggunakan ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Nah, jadi di sini ada satu lagi yang saya temukan tentang reel ini mamen. Jadi pada bagian ini line roller di sini ada sudut, berarti untuk main line-nya ini bergesekan dengan si bell arm mamen. Dan juga dari bagian dalam sini kalau kita lihat, nah itu juga untuk main line agak sedikit bergesekan dengan bagian bell arm. Nah jadi di sini kita perlu menyiasatinya dengan cara menambah washer pada bagian line roller, dan akan saya coba dulu mamen. Kita akan lihat gimana hasilnya kalau kita tambahin washer. Nah oke mamen, nah di sini saya udah tambahin washer di bagian line rollernya, dan di sini pasti akan jadi lebih baik mamen. Tapi dia nggak ngunci juga ya, tuh ini line roller masih responsif. Nah tuh oke, dan kita cek. Nah di sini untuk sudut main line-nya udah aman tuh. Dia tidak kena di bagian bell arm lagi, dan juga kalau kita perhatikan dari sebelah sini, nah mamen, jadi dia tidak menyentuh ke bagian bell arm lagi. Nah kemudian untuk line rollernya ini juga udah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya ini sudah memberikan reaksi yang baik mamen. Kemudian untuk reel Shikari Lunatek ini tentunya dia juga sudah disediakan standar shield water resistant dari Shikari mamen, ada di beberapa titik. Pertama-tama pada bagian tutup spool di sini udah ada shield water resistantnya. Di bagian nih bawah spool juga udah ada satu buah karet seal. Jadi untuk spoolnya ini udah tercover dari atas dan udah tercover juga dari bagian bawah. Di bagian rotor nut belum ada sealnya. Kemudian di bagian handle ada seal, dan juga AC cap di sini juga udah ada sealnya mamen. Untuk berat reel Shikari Lunatek yang berukuran 1000 yaitu ada di 204 gram, dan untuk yang berukuran 2000 itu ada di 251 gram. Oke mamen, jadi untuk reel Shikari Lunatek ini kalau saya lihat ya, nilai plus yang terbesar dari reel ini adalah ada pada bagian free spoolnya mamen. Jadi dengan mendapatkan dua spool ini kita bisa mengisi main line dengan dua tipe yang berbeda. Nah jadi untuk reel ini sangat cocok banget jika kita gunakan untuk melakukan trip eksplorasi, di mana kita tidak tahu ya untuk spotnya itu bagaimana, apakah banyak halang rintang, targetnya gimana, targetnya apa. Jadi dengan membawa dua spool, di situ kita akan bisa berjaga-jaga mamen. Jika kita spool yang satu kita isi PE yang kecil, spool yang satu kita isi PE yang agak besar. Jadi sangat kompleks banget lah, sangat gimana ya, sangat instan banget lah. Jadi kita bisa mengganti ukuran mainline kita tanpa harus mengganti gonta-ganti reel mamen. Dan untuk si Shikari Lunatek ini kalau kalian tanya ini cocoknya untuk mancing dengan teknik apa, yang pasti untuk reel ini untuk memancing dengan teknik casting mamen ini sangat cocok sekali, karena untuk desainnya kalau udah shallow kayak gini biasanya itu digunakan untuk mancing dengan teknik casting mamen. Tapi selain daripada itu kalian juga bisa gunakan untuk reel ini untuk mancing di kelas turnamen seperti mancing kolaman, kemudian harian, kemudian untuk mancing galatama lele ini juga bisa mamen. Kemudian selain daripada itu untuk mancing light jigging, micro jigging untuk reel ini juga bisa banget. Bottom fishing, kemudian dasaran ini sangat bisa banget mamen. Dan kemudian untuk PE ya yang cocok mulai dari ukuran 1000 ini di shallow spoolnya ini
Kalian bisa isi PE mulai dari 0,6 hingga ke PE 1, cocok. Untuk tipe regular spoolnya biasanya untuk ukuran 1000 itu kalian bisa isi mulai dari PE 0,8 hingga ke PE 1,5, itu cocok banget. Kemudian untuk tipe yang ukuran 2000 di shallow spool kalian bisa isi PE mulai dari PE 0,8 hingga ke 1,5, ini bisa. Untuk tipe regular spoolnya ini kalian bisa isi PE berukuran 1 hingga ke 3, itu masih cocok banget men. Dan kemudian untuk joran di ukuran 2000 kalian bisa isi joran ukuran dari 8-17 lb hingga ke 10-30 lb, dan untuk ukuran 1000-nya ini di 26 lb hingga ke 8-17 lb, itu masih cocok banget. Dan untuk spot, reel ini didesain untuk kalau speknya sini udah ada SW-nya men, tapi tetap ya kalian harus lakukan perawatan rutin jika kalian gunakan reel ini di kelas saltwater men. Oke, jadi untuk si reel Shikari Lunatic ini dibanderol di range harga di sekitar 330 hingga ke 340.000 aja men. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya, di situ udah ada linknya, atau di video ini juga udah ada linknya men. Dan ya kurang lebih seperti itulah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka komen video ini, kalian bisa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.